Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian dan keluarga? Mudah-mudahan kalian dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anak, kita kembali ke pertemuan sosiologi. Kali ini kembali lagi kita akan membahas masih tentang kelompok-kelompok sosial, tapi kita akan bahas tentang karakteristik khusus dan partikularisme dan juga eksklusivisme dalam kelompok-kelompok masyarakat. Ya, nanti yang akan kita bahas adalah uh, hubungan-hubungan antar kelompok, kemudian nanti akan memunculkan sikap eksklusivisme dan paternalisme, kemudian juga nanti akan kita bahas adalah pola hubungan masyarakat antar kelompok ya. Oke, sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik selama ini, tidak mengerjakan tugas. Kemarin tugas PowerPoint sudah Bapak cek, hasilnya bagus, desainnya bagus. Terima kasih sudah mengerjakan. Bagi yang belum sempat mengerjakan, Bapak mohon karena itu adalah penilaian tugas, jadi jangan sampai penilaian kalian harian. Kemudian kemarin penilaian harian juga sudah bagus beberapa, kemudian yang belum tuntas nilainya mohon mengikuti remedial. Oke, baiklah anak-anak, sebelum kita mulai semua, semoga pembelajaran kita hari ini diberikan kemudahan dan keberkahan. Yuk sama-sama kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja, pertama intro. Di dalam masyarakat terdapat berbagai kelompok sosial. Kelompok-kelompok ini saling berinteraksi atau berhubungan dengan kelompok lain. Cara-cara kelompok sosial melakukan hubungan satu sama lain dapat dilihat dari berbagai dimensi, ya. Jadi kalau kemarin kita bahas tentang kelompok sosial, gimana terbentuknya, syarat, ciri dan bentuk-bentuknya, klasifikasinya, ada kelompok sosial apa aja. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hubungan antar kelompok sosial, ya. Kenapa kelompok-kelompok A, kelompok B bisa berhubungan, berinteraksi? Nah, itu nanti akan kita bahas, ya. Kemudian, hubungan antar kelompok ini bisa dimulai dari dimensi sejarah yang telah diwariskan oleh keturunan kita hingga dimensi sikap kelompok, yaitu sikap partikularisme dan eksklusivisme. Nah, ini menarik ya. Dari dimensi sejarah dari nenek moyang kita yang udah diwariskan sampai ke dimensi masing-masing individu, yaitu ada sikap partikularisme dan eksklusivisme. Lanjut. Nah, karakteristik atau partikularisme dan eksklusivisme kelompok. Nah, pertama bisa dilihat dari dimensi hubungan antar kelompok. Jadi kita antar kelompok satu dengan yang lain itu ada dimensi atau ruang untuk berhubungannya di antar kelompok. Pertama adalah dimensi sejarah. Nah, dimensi sejarah ini adalah hubungan antar kelompok mengarahkan pada masalah tumbuh dan berkembangnya hubungan antar kelompok. Nah, jadi dari sejarah nenek moyang kita menimbulkan beberapa kelompok-kelompok tertentu dan sampai sekarang masih mengakar. Misalnya hubungan ini menimbulkan stratifikasi etnis, ya. Kemudian ada stratifikasi jenis kelamin, stratifikasi usia. Nah, ini jelas ya nak ya, diwariskan dari zaman sejarah kolonial dulu. Ada namanya stratifikasi etnis ya nak ya, dimana dulu etnis Tionghoa dan juga penjajah bangsa barat itu berada di tingkatan atas, sedangkan pribumi itu berada di tingkatan bawah. Kemudian juga ada stratifikasi jenis kelamin. Sama sekarang stratifikasi gender ya nak ya. Stratifikasi itu adalah tingkatan, gender itu masih sangat kontras, masih sangat kuat, dimana pihak laki-laki masih sangat mendominasi dari pihak perempuan. Selanjutnya ada dimensi institusi. Dimensi institusi ini adalah lembaga sosial ya nak ya. Jadi hubungan antara kelompok dapat berupa institusi politik dan juga ekonomi. Dalam masyarakat, institusi dapat memperkuat pengendalian sosial, sikap dan hubungan antar kelompok. Jadi kelompok satu dan kelompok lain ini adalah berinteraksi dan juga berhubungan melalui sebuah institusi atau lembaga. Kan banyak ya nak ya, misalnya Menko Perekonomian, berarti dia berkolaborasinya dengan Menteri Industri, Menteri Perdagangan dan lain sebagainya. Itu adalah interaksi antar kelompok, merupakan institusi. Kemudian dimensi gerakan sosial. Nah, dimensi gerakan sosial ini adalah kelompok-kelompok yang terbentuk untuk menciptakan suatu gerakan. Ya, misalnya kayak demonstrasi, kelompok-kelompok mahasiswa A, B melakukan tuntutan, melakukan
demonstrasi menyuarakan aspirasi, dia bergabung. Atau misalnya juga gerakan sosial yang dilakukan oleh para perempuan gitu ya, yang dia menyuarakan kesetaraan gender ya, perempuan dari golongan A, golongan B bergabung. Itu adalah dimensi gerakan sosial. Nah, dimensi gerakan sosial ini juga terdapat ada dimensi perilaku kolektif ya. Kemudian selanjutnya ada dimensi sikap. Jangan lupa di mana. Nah, dimensi sikap ini sama kayak perilaku. Nah, dari sikap dan perilaku ini ternyata orang dalam melakukan kelompok sosial ya, interaksi dari antar kelompok A dan kelompok B itu ada yang merupakan dimensi atau menimbulkan perilaku-perilaku atau sikap yang partikular dan juga eksklusivisme ya. Jadi sikap dan perilaku dalam berhubungan antar kelompok pada akhirnya nanti akan menimbulkan sikap-sikap yang partikular dan juga eksklusivisme. Apa itu partikular dan eksklusivisme? Nanti akan kita bahas ya. Lanjutnya nih, partikularisme dan eksklusivisme. Intinya kalau ada isme-ismenya itu adalah sebuah paham ya nak ya. Kalau paham itu berarti dia sudah mengakar lama di dalam diri individu tersebut, bisa diwariskan oleh nenek moyang atau pemahaman yang sudah mengakar atau menjadi sebuah prinsip hidup. Nah, partikularisme ini adalah sistem pemahaman yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan kelompok ya, golongan, politik atau ekonomi. Atau bisa juga dia hanya mementingkan kedaerahannya aja atau kesukuannya dia ya. Ini ya kata kuncinya, dia hanya mementingkan kepentingan pribadi. Partikuler ya, jadi asal katanya di partikel. Partikel itu kan mencar ya nak ya, menyendiri dia, partikel-partikel kecil. Nah, itu contohnya misalnya partikularisme, misalnya dia sebagai atasan gitu ya, atasan proyek gitu. Nah, pasti yang dia angkut atau yang direkrut di pekerjaannya pasti adalah orang-orang yang sesuai dengan sukunya dia ya, sesuai dengan sukunya dia. Misalnya dia suku A, maka yang direkrut, yang jadikan pegawai atau karyawan atau pekerjanya itu adalah dari sukunya dia atau dari daerahnya dia. Nah, bisa juga dalam hal politik ya nak ya, pasti ada kepentingan-kepentingan pribadi. Walaupun dia di dalam politik itu udah pasti dia pragmatis ya nak ya, ada kepentingan-kepentingan pribadi. Bisa jadi dia ingin punya kekuasaan, bisa jadi ingin mengambil keuntungan tersendiri. Nah, biasanya partikel ini bisa juga didorong oleh faktor ekonomi ya. Kenapa dia mengutamakan kepentingan pribadi? Ya biasanya untuk kebutuhan ekonomi ya. Kemudian eksklusivisme. Nah, eksklusivisme ini hampir sama dengan partikul, cuman kalau eksklusivisme ini adalah memisahkan diri ya. Kalau tadi dia masih bergabung dengan kelompok ya, kali ini sudah memisahkan diri. Nah, memisahkan diri dari siapa? Dari kelompok-kelompok yang tidak sesuai dengan latar belakangnya mereka ya. Eksklusivisme menurut KBBI adalah paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat, hanya bersosialisasi dengan kelompok yang setara. Itu ya nak ya. Jadi eksklusif, tertutup. Asal katanya eksklusif itu tertutup. Ada eksklusif, ada inklusif. Nah, yang bagus itu justru yang inklusif ya. Nah, pada masyarakat itu pada akhirnya nanti akan menciptakan masyarakat yang dia tertutup, memisahkan diri dari kelompok-kelompok lain ya. Oke, lanjut. Eksklusivisme ini adalah mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat, hanya bersosialisasi dengan kelompok yang setara aja. Misalnya latar belakangnya sama, golongan ekonominya sama ya, hobinya yang sama. Nah, itu bisa ya. Nah, eksklusivisme ini ada sisi positif dan negatifnya. Eksklusivisme ini bisa juga dalam perspektif budaya ya. Kalau eksklusivis budaya itu maksudnya dia adalah menjaga kebudayaan atau tradisi dari
masyarakatnya tersebut ya. Jadi nggak ada yang boleh masuk, nggak ada yang boleh mengganggu, nggak ada yang boleh menyentuh. Itu namanya eksklusif. Sisi positifnya adalah dia mampu mempertahankan atau defense dari kebudayaan dari nenek moyangnya, jadi bisa bertahan lama. Tapi sisi negatifnya adalah dia tidak menerima kemajuan, dia tidak menerima perubahan dan pembangunan dari pihak luar. Nah, itu ada sisi positif dan negatifnya ya. Kalau contoh eksklusivisme yang paling gampang adalah misalnya kayak elit-elit politik atau artis-artis tuh ya, yang bergabungnya, yang bertemannya hanya yang artis-artis level, misalnya punya mobil-mobil mahal gitu ya. Itu sering banget. Itu namanya eksklusivisme. Nah, ini ada sekilas intermezzo. Ada yang namanya body shaming ya, tindakan mengomentari seorang entah itu disengaja atau tidak. Hal ini dapat berpengaruh pada masalah mental orang yang dikomentari. Selanjutnya, adapun latar belakang budaya mereka, kita tetap diikat oleh kebudayaan yang beradab, kebudayaan yang baik, kebudayaan yang menghargai keunikan individu. Ya, ini dilihat dari suku dan rasnya itu berbeda-beda. Ya, ini ras negroid, ini kaukasoid dan lain sebagainya. Bukan kaukasoid, ini mah dari timur ya, atau Eropa. Dan oke, selanjutnya pola hubungan antar kelompok dalam masyarakat. Nih, pola hubungan antar kelompok dalam masyarakat itu dibagi menjadi berbagai macam. Nah, kalau tadi adalah dimensi hubungannya, dimensi adalah ruang berhubungannya, itu ada dilihat dari sisi sejarah, institusi, ada sikap dan perilaku, itu ada partikular dan eksklusif. Nah, ini polanya, pola mereka berhubungan atau gambaran mereka berhubungan dalam masyarakat itu bisa dilihat dari sini. Terhadap kelompok ras, Mitchell Baton mengemukakan bahwa terdapat berbagai kemungkinan pola hubungan antar kelompok ras. Di antaranya adalah akulturasi, dominasi, paternalisme, pluralisme, dan juga integrasi. Apa aja itu? Sabar. Nih ya, pola hubungan antar kelompok ras pertama adalah akulturasi. Akulturasi terjadi ketika kebudayaan dua kelompok yang berbeda atau kelompok ras bertemu, mulai berbaur dan berpadu. Akulturasi terjadi tidak hanya pada masyarakat yang posisinya sama, tapi juga pada masyarakat yang posisinya berbeda. Ya, jadi ada dua kelompok ras atau kebudayaan yang berbeda, kemudian dia berbaur menjadi satu, ya, menghasilkan kebudayaan baru tapi tanpa menghilangkan kebudayaan lamanya, ya. Misalnya akulturasi itu ada wayang dan juga bentuk-bentuk bangunan itu banyak ya. Misalnya contoh gampangnya dari arsitektur, ada bangunan masjid yang menyerupai candi. Itu kan perpaduan antara budaya Hindu dan budaya Islam ya, tempat ibadah tapi bangunannya mengikuti inian apa, mengikuti budaya Hindu ya, yang ada berundaknya. Contohnya Masjid Agung Demak tuh ya, nak ya. Nah, itu contoh akulturasi. Nah, terus juga ada keroncong. Nah, itu juga bagian dari akulturasi antara budaya Portugis dengan budaya nasional, budaya Nusantara. Kemudian yang kedua juga ada, nanti kamu boleh cari tahu lagi ya apa itu akulturasi dan contohnya yang lebih banyak lagi. Contohnya yang lebih banyak lagi silahkan kamu cari. Kemudian dominasi, nah, dari asal katanya dominasi itu berarti menguasai ya, nak ya. Dominasi terjadi jika suatu kelompok ras menguasai kelompok lain ya. Nah, ini kan ras berarti berkaitan dengan ras. Ras itu adalah ciri fisik seseorang ya, dilihat dari bentuk tubuh, bentuk mata, rambut, warna kulit dan lain sebagainya. Jadi ras itu nggak cuma warna kulit aja, tapi banyak ya, nak ya, keseluruhan bentuk fisik. Nah, contohnya itu ada di Amerika ya, nak ya, yang terjadi politik apartheid yang isinya adalah ras dari kulit putih menguasai dari ras kulit hitam ya ketika itu. Oke, selanjutnya ada paternalisme. Paternalisme adalah, nanti silakan kamu cari contoh lagi ya, nak ya, adalah suatu bentuk dominasi kelompok ras pendatang dan atas kelompok pribumi. Nah, ini jelas
Contohnya kayak kita ya nak ya, mengalami masa kolonialisme dan imperialisme oleh Belanda dan juga oleh Inggris. Nah itu menguasai, termasuk juga yang dijajah oleh Belanda ya nak ya. Ras pendatang justru malah menguasai ras pribumi. Kan ketika itu pernah ada stratifikasinya ya nak ya. Orang China, Hindia berada posisi atas, tapi orang Indonesia justru pribumi justru malah berada di bawah. Nah, oke, selanjutnya ada pola hubungan antar kelompok integrasi, yaitu suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras masyarakat tapi tidak memberikan perhatian khusus pada perbedaan ras tersebut. Jadi ya mengakui adanya perbedaan tapi ya udah ya, tidak memberikan perhatian khusus. Itu namanya, atau biasa juga disebut integrasi itu damai, perdamaian atau persatuan. Ya. Oke. Pluralisme adalah suatu pola hubungan yang mengakui adanya persamaan hak politik dan hak perdata masyarakat. Nah, itu sama kayak Indonesia ya, nak ya, bangsa yang banyak budaya, banyak kultur, itu kita harus bersikap pluralisme, bukan malah eksklusif atau juga paternalisme. Ya, jadi kita harus mementingkan kepentingan kelompok dan juga harus berbaur dengan kelompok-kelompok lain ya, karena setiap kita punya hak politik dan hak perdata yang sama. Sama-sama manusia dan sama-sama punya kebudayaan. Oke. Nah, ini ada gambaran penjajahan bangsa Belanda terhadap Indonesia adalah salah satu bentuk proses paternalisme ya. Nah, ini bangsa Belanda VOC yang menjajah bangsa Indonesia, yaitu pribumi. Oke. Oke, sampai di sini dulu sekian pertemuan kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan PJJ Sosiologi kali ini. Jangan lupa tetap di rumah aja, rajin-rajin mencuci tangan dan juga menjaga jarak sosial ya, jangan sering-sering keluar. Kalau nggak penting-penting banget, lebih baik di rumah aja ya. Oke, itu aja. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita tutup dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.